Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah, tentunya yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebelum saya memulai untuk pembahasan atau presentasi, terlebih dahulu saya sampaikan ucapan banyak-banyak terima kasih ya Bapak Ibu sudah hadir di tempat ini untuk sama-sama kita sharing ya, atau sama-sama kita belajar. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, mungkin saya bacakan secara singkat susunan acaranya. Jadi yang pertama pembukaan saya sendiri, yang kedua pembacaan doa. Jadi pembacaan doa ini insya Allah dibawakan oleh Ustaz Rahmi. Kemudian setelah pembacaan doa itu ada kata sambutan dari kepala sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bu Nasia SPD. Kemudian yang terakhir yaitu saya presentasi ya, penjelasan dari Bapak Ibu. Jadi untuk mempersingkat waktu, beranjak ke acara berikutnya, pembacaan doa dalam hal ini disampaikan oleh Ustaz Rafi. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya na'budu ya Allah, ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil amri wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa min al-hisab. Allahumma hdina ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara ini. Semoga doa yang beliau bacakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan dari kepala sekolah. Dalam hal ini disampaikan atau diwakili oleh bicara usia. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di hari ini di
berkah selawat serta salam ke atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Baik, teacher-teacher yang saya sayangi, terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini, tepatnya di lantai 3. Sekarang menunjukkan pukul 10.30, di mana mengingat hari ini memang banyak sekali aktivitas yang telah kita lakukan dari pagi, ditambah lagi dengan persiapan kita di hari sebelumnya. Begitu banyak yang harus kita persiapkan, tapi pada hari ini teacher-teacher bisa menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara pembebasan oleh guru kita Pak Rohik terkait dengan tema budaya positif. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh teacher Rohik pada hari ini dapat memberikan ilmu yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita bisa mampu menyerap dan menerapkan dalam keseharian kita sebagai guru, terutama kepada anak didik kita. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, dan saya harapkan partisipasi dari guru-guru dapat aktif dalam acara pembebasan oleh guru kita, teacher Rohik. Baik, hanya itu teacher. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Nasia yang mewakili Pak Taufik. Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya yaitu presentasi ya. Jadi saya sendiri yang mempresentasikan tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Ya, jadi Bapak Ibu, sebelum saya mempresentasikan tentang budaya positif, itu saya sudah kirim link ya, ada Padlet di situ. Di situ saya bertanya kepada Bapak Ibu tentang apa yang dimaksud dengan budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Nah, jadi boleh Bapak Ibu dijawab. Ini yang sudah jawab sudah banyak ya, saya bacakan di sini. Yang sudah jawab apa yang dimaksud dengan budaya positif. Di sini budaya positif menerapkan kedisiplinan tanpa sanksi fisik atau ujaran yang menyakiti, melainkan dengan cara menjelaskan dampak dari perbuatan yang dilakukan. Nah, ini juga betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian budaya positif adalah budaya yang menunjukkan perilaku baik terhadap sesamanya seperti senyum, sapa, salam, syukur. Ya, ini juga betul. Budaya positif menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada siswa agar anak-anak lebih berpikir kritis, bertanggung jawab atas setiap perilaku yang dilakukan baik buruk maupun baik. Ini kayaknya betul semua ya. Budaya positif yaitu suatu kegiatan yang baik, ini betul. Ya, budaya positif merupakan kebiasaan baik yang sudah menjadi budaya ya, kebiasaan baik ya. Baik Bapak Ibu, jadi terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab tentang apa yang dimaksud dengan budaya positif. Semua jawaban betul ya, terima kasih. Intinya budaya positif itu ya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang memuji daya atau yang lama durasinya ya. Nah, baik, sekarang saya masuk ke PPT Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, jadi konsep utama budaya positif. Jadi konsep utama budaya positif ini ada 7. Ya, di sini ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, positif kontrastitusi, dan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, saya izin mungkin saya menjelaskan nanti juga enggak semuanya ya, agak saya singkat-singkat karena mengingat waktu, kita juga ada kesibukan yang lain.
Baik, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan banggakan. Jadi konsep yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma yang baru. Pembelajaran dengan paradigma yang baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Singkatnya Bapak Ibu, kita ini beberapa kali mengalami perubahan kurikulum, ya. Jadi kurikulum yang pertama mungkin kurikulum KTSP, ya, itu 2006. Jadi 2006 diterapkan oleh pemerintah kita kurikulum KTSP. Kalau kita lihat dari segi penilaiannya, KTSP ini penilaiannya lebih fokus ke hasilnya, ya benar ya, lebih fokus ke outputnya, ya, lebih ke hasil akhirnya. Itu kurang lebih karena kurikulum KTSP, ya, atau kurikulum 2006. Ada juga kurikulum setelah kurikulum 2006, kurikulum 13. Nah, kurikulum 13 ini juga diterapkan oleh pemerintah kita tahun 2013. Kurikulum 13 atau K13 ini Bapak Ibu, kalau kita lihat cara penilaiannya atau fokus penilaiannya ada 3. Kita sudah hafal, kita sudah tahu di luar kepala, cuma saya mengulang-ulang ya Bapak Ibu, ya. Jadi kalau K13 ini fokus nilainya ada 3 ya Bu Enda, ya. Nah, ada kognitif atau pengetahuan, ada juga psikomotorik atau keterampilan, dan juga afektif atau sikap. Nah, itu ya. Jadi beberapa kali kita mengalami perubahan kurikulum. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya di sini disiplin positif. Disiplin artinya kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ancaman atau hukuman. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, disiplin itu artinya kontrol diri, ya. Kalau disiplin positif itu artinya kita mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Contohnya, Bapak Ibu ya, contohnya di sekolah kita ini mengharuskan kita datang tepat waktu. Artinya sebelum jam 7 kita sudah di sekolah. Nah, itu kita berusaha datang tepat waktu, berusaha tidak terlambat. Nah, itulah contoh dari disiplin positif. Artinya kita mengontrol diri kita, jangan sampai kita terlambat, ya, jangan sampai kita datang ke sekolah ini terlambat. Kita mengontrol diri kita agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia biar tidak terlambat, ya, biar tidak, ya, di samping biar tidak kreatif, juga biar kita disiplin menjadi manusia yang disiplin. Kemudian tujuan disiplin positif Bapak Ibu yaitu tadi menumbuhkan kesadaran, ya, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ancaman atau hukuman. Jadi maksudnya di sini disiplin positif untuk peserta didik kita ini melakukan kewajibannya atau melakukan tugas-tugas yang kita berikan itu secara sadar, ya, secara kesadaran mereka, tanpa kita suruh-suruh lagi atau tanpa kita ancam, ya, tanpa kita beritahu hukumannya. Ya, contohnya ketika mereka pergi ke masjid untuk sholat duha, mereka pergi dengan kesadarannya sendiri, tanpa kita keliling, tanpa kita ancam nanti kalau telat berdiri di depan masjid, contohnya, ya. Nah, ini tujuan disiplin positif. Ada contoh-contoh disiplin positif yang lainnya Bapak Ibu.
Contoh yang lainnya yaitu memberikan pilihan, ya, memberikan pilihan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi memberikan pilihan itu contohnya ketika kelas kita kotor, ya, ketika kelas kita kotor, kemudian mungkin UJS-nya belum sempat membersihkan, maka kita berikan pilihan, kita sampaikan kepada anak-anak, ya anak-anak, ini kelas kita kotor, mau kita bersihkan sekarang atau nanti setelah makan siang. Jadi mau kita bersihkan sekarang atau nanti setelah makan siang. Jadi ini contoh disiplin positif. Kemudian juga ada menggunakan penguatan positif, ya, menggunakan penguatan positif. Jadi contohnya Bapak Ibu mungkin sebagai guru sesekali memberikan PR kepada anak didik kita. Kemudian ada anak didik kita yang mengumpulkan PR tersebut tepat waktu, maka boleh kita menggunakan penguatan positif. Oh bagus nak, kamu sudah mengumpulkan PR tepat waktu, yaitu contoh-contoh disiplin positif. Bapak Ibu nanti kita dialog, ya. Nah, jadi sekarang saya dulu yang menyampaikan. Nanti kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Baik Bapak Ibu, sekarang masuk slide berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti mempunyai kebutuhan. Ini diceroki sudah di luar kepala ini, ya, karena ini ya berhubungan dengan pendidikan juga, ya. Jadi kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita ini ada 5 Bapak Ibu, ya. Jadi kebutuhan dasar kita ada 5. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada juga kebebasan, ada kesenangan dan penguasaan. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya, kita melakukan suatu pekerjaan di sekolah ini. Betul Bapak Ibu, ya? Kita datang pagi-pagi ke sekolah, tentunya yang kita lakukan ya kita mengajar atau kita bekerja di sekolah ini. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul nggak Bu Novi? Bu Novi datang ke sini untuk mendapatkan apa yang Bu Novi inginkan. Apa yang Bu Novi inginkan? Gaji. Iya. Saya dengarnya gaji loh, ya. Saya nggak dengar yang lain. Oh pendidik, oh iya ya. Selain pendidik juga gaji. Anggap aja gaji, ya. Saya juga datang ke sini ya berharap gaji gitu, ya. Ya atau bisaroh dalam bahasa Arab, ya. Nah, jadi saya melakukan atau saya bekerja, saya mengajar di sekolah ini, tentunya ada yang saya cari, yaitu gaji, ya, mendapatkan apa yang saya inginkan, yaitu gaji. Gaji ini kebutuhan dasar apa? Karena kebutuhan dasar kan ada 5, ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Gaji masuk dalam bertahan hidup atau kebutuhan hidup, ya. Jadi gaji ini masuk dalam kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, ya. Ya untuk makan dan untuk minum, untuk yang lainnya. Jadi kebutuhan dasar kita ada 5. Kalau saya contohkan tadi kita bekerja di sini, itu kebutuhan dasar kita untuk kebutuhan dasar bertahan hidup, ya, bertahan hidup. Nah, saya bacakan di sini Bapak Ibu, ya, biar kita lebih memahami lagi. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi menikah itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan hidup, ya? Iya, biologis betul, tapi juga untuk kebutuhan bertahan hidup, ya, untuk bertahan
bertahan hidup agar tidak punah ya. Iya, nggak apa-apa, biar tidak punah. Populasi kita semakin tapi kalau mau di bukan nggak apa-apa. Kalau biar nggak jangan. Baik Bapak Ibu ya, jadi selanjutnya kebutuhan hidup yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kita masuk ke sini juga butuh kebutuhan hidup ini Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan untuk diterima. Bayangkan kalau kita masuk di sebuah sekolah atau kita masuk di sini tapi kita tidak diterima, maka kita akan mengalami hal yang kita inginkan, kita bersedih dan yang semisalnya. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang berikutnya ada penguasaan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Ada juga di sini kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir di sini ada kebutuhan hidup kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan atau hampa kata dunia. Sekarang ini Bapak Ibu, contohnya di kelas 8A itu ada anak yang mungkin kerjaannya itu keluar masuk kelas. Maksudnya ketika pelajaran itu sering izin keluar ke toilet. Bahkan pernah saya jumpai izin ke toilet itu sambil dia bawa HP. Kemudian nggak balik lagi. Dan ini sering. Kira-kira anak ini kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi atau yang belum terpenuhi, kebutuhan hidup yang mana ini Bapak Ibu? Kesenangan apa kebebasan? Jadi ada anak yang kerjanya keluar masuk aja. Kebebasan atau kesenangan? Kedua-duanya ya. Bebas itu berarti dia juga senang. Beda-beda tipis ya. Iya. Baik. Lanjut Bapak Ibu ya. Bagaimana jika ada kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi? Apa jawabannya Bapak Ibu? Kalau ada kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi, ayo. Kebutuhan dasar kita kan ada 5. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Kalau ada satu yang tidak terpenuhi maka hidupnya tidak senang, hidupnya tidak tenang, tantrum ya, galau. Berarti bisa jadi yang belum menikah, bisa jadi ya, bisa jadi. Ya tapi kita sama-sama doakan ya. Karena menikah itu tadi kita sepakat kebutuhan hidup apa? Kebutuhan dasar manusia yaitu apa? Bertahan hidup. Ya lanjut Bapak Ibu ya. Nah kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah, ya, jadi kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu atau kita itu kan punya motivasi ya, punya dorongan untuk melakukan hal-hal yang tertentu. Dan kita di sini punya motivasi, kita bekerja punya motivasi atau dorongan ya. Kita meninggalkan orang tua di kampung menuju ke Batam ini juga punya motivasi, punya dorongan ya. Nah, motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang yang dapat merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai suatu tujuan. Intinya sih motivasi itu dorongan atau ya dorongan yang mendasari kita untuk melakukan sesuatu
tersebut. Nah, ini poinnya Bapak Ibu. Jadi perilaku manusia ini ada 3. Perilaku manusia ini ada 3. Dalam hal ini kita fokuskan ke peserta didik kita. Jadi peserta didik kita ini punya motivasi di 3, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, peserta didik kita, siswa-siswi kita itu, ketika mereka menjalankan tugas dari kita, ketika mereka berusaha mentaati peraturan yang kita buat, maka terbagi 3 sebenarnya motivasinya. Kira-kira Bapak Ibu, anak kita, peserta didik kita ini paling banyak motivasi yang mana? Motivasi yang pertama kan ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru dalam hal ini, ya. Kemudian yang ketiga, motivasinya atau dorongannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kira-kira saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira anak-anak kita ini masuk motivasi yang mana ketika mereka menjalankan aturan yang kita buat atau aturan yang dibuat oleh sekolah? Yang ketiga, betul. Tergantung pribadi masing-masing. Berarti ada anak itu motivasinya melakukan apa yang kita perintahkan atau melakukan apa yang sekolah ini buat, itu ada yang menghindari hukuman, ya. Ada yang menghindari hukuman. Ada juga yang mereka melakukan itu agar mendapatkan nilai bagus, ya, agar mendapatkan penghargaan. Nah, ini yang paling bagus, yang motivasi yang ketiga, ya, yaitu mereka melakukan itu karena mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ada Bapak Ibu yang boleh kita seperti ini kan? Ada, ya, insya Allah ada. 3-tiganya ada, lengkap sekolah kita berarti. Tergantung pribadi. Iya, betul. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaannya untuk Bapak Ibu, ya. Jadi nanti saya minta tolong jawabannya. Ini pertanyaan untuk Bapak Ibu, ya. Kalau untuk murid kan sudah tadi, ya. Yang ini Bapak Ibu, ya, pertanyaannya, ya. Bila di sekolah kita SMP Islam Nabila tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan jawaban Anda. Nah, ini saya minta tolong bantu jawab. Jadi saya ulangi, bila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran, kemudian juga tidak ada penghargaan untuk datang tepat waktu, ya, apakah kita datang tepat waktu untuk mengajar anak-anak? Iya. Ya, boleh bantu jawab, saya mau jawab, Bu Mia. Iya. Kalau saya pribadi akan datang tepat waktu. Yang pertama merupakan kewajiban kita, yang nanti akan kita pertanggungjawabkan juga di hadapan Allah. Karena kan kita masuk ke sekolah ini, masuk 645 keluar 1515, ya Pak, ya. Dan itu kan kita sudah melakukan perjanjian dengan pihak yayasan direktur, dan itu akan kita pertanggungjawabkan nanti. Meskipun dapat atau tidaknya penghargaan dari sekolah, seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Itu jawaban dari Bu Mia. Tetap beliau datang tepat waktu, walaupun tidak ada penghargaan dari kepala sekolah, ya, walaupun tidak ada surat teguran dari atasan Bu Mia, tetap beliau datang tepat waktu untuk mengajar anak-anak didiknya. Karena beliau mengatakan, ya, kita kan sudah sepakat di awal, ya Bapak Ibu, ya, artinya harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Itu sudah ada kesepakatan kita dengan
dengan kepala kita, maka itu yang ditepati atau yang dijalankan. Satu lagi, siapa yang mau bantu jawab? Ayo satu lagi Bapak Ibu. Kami jangan ngomong. Durasi ya. Masih banyak nanti ya. Padahal saya melongok loh tadi. Salah saya melongok. Maksudnya saya menunduk tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya menjawab pertanyaan Pak Rokib. Kalau saya pribadi, saya datang tetap tepat waktu. Satu, karena kita sudah memberikan, karena kita sebagai guru, tentu kita harus memberikan contoh teladan kepada anak didik kita. Kalau kita datang terlambat, bagaimana anak-anak didik bisa datang tepat waktu juga? Karena kita sebagai panutan datangnya tidak tepat waktu. Itu pribadi saya. Terus yang kedua, mungkin ada dalam momen-momen yang tidak direncanakan, mungkin hujan atau apapun yang mungkin tidak tepat waktu juga datangnya Pak, karena kondisinya hujan. Jadi manusia tidak sempurna itu mungkin dalam kondisi-kondisi yang memang mohon dimaklumi dan dimengerti, tapi tidak sering, tergantung kondisi yang terjadi. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Hamsia, jawabannya bagus sekali ya jawabannya ya. Intinya ya kita berusaha memberikan teladan kepada anak didik kita atau peserta didik kita. Jadi kita datang tepat waktu, artinya tidak melanggar peraturan, berarti kita memberi teladan ya Bu Nafsia ya. Nah, jadi harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Karena kita sebagai guru ini kan orang bilang apa? Model ya, digugu dan ditiru, role model ya. Dan memang iya, saya beberapa kali merasakan itu ya. Ada anak yang diam-diam ini ternyata mengamati kita, memantau. Saya kaget saya, tapi ya ada anak-anak yang seperti itu. Bahkan ada anak perempuan yang seperti itu, diam-diam ya, mengamati kita ya. Makanya pernah saya ikut seminar itu, kita sebagai guru ini artis di sekolah. Kita masuk ke kelas ya, anak-anak duduk di depan kita diperhatikan, ini sebenarnya kita ini artis, tapi artisnya di kelas. Ya, artisnya di kelas. Baik Bapak Ibu ya, terima kasih jawabannya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, lanjut ke sini Bapak Ibu ya. Di sini ada konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Restitusi itu sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang disampaikan oleh dosen ya. Nah, intinya Bapak Ibu, restitusi itu proses kita memperbaiki anak yang bersalah. Itu yang saya pahami. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya pendapat boleh. Jadi restitusi itu proses kita memperbaiki anak yang bersalah. Jadi ketika ada anak yang bersalah, mungkin cabut ketika pramuka ya, kemudian besoknya dipanggil sama teacher Novi masuk ke kesiswaan, terjadi dialog percakapan, tawaran ini itu ya, itu yang dinamakan dengan restitusi. Nah, ini sering dilakukan oleh BK ini, Bu Opi ya. Kita juga sering melakukan restitusi, cuman mungkin kita dengar kata restitusi baru-baru ini ya, tapi kita sering melakukannya. Jadi restitusi itu proses kita memperbaiki peserta didik kita ya, proses kita memperbaiki peserta didik kita yang bermasalah, itu yang dimaksud dengan restitusi. Tapi saya sampaikan Bapak Ibu, restitusi ini tidak menyelesaikan masalah yang besar ya, tidak menyelesaikan masalah yang besar. Kita lihat masalahnya. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu nanti di akhir saya tampilkan contoh-contoh restitusi.
Nah, ini ada perbedaan Bapak Ibu ya, ada perbedaan antara restitusi, konsekuensi dan hukuman. Ini ada perbedaan. Kira-kira kita sering melakukan yang mana ya? Ini ada perbedaan ya. Kalau hukuman itu contohnya ada siswa yang sering tidur di kelas ya. Jadi ada siswa yang sering tidur di kelas. Kalau hukuman ya udah, kita menghukum murid dengan berdiri 30 menit di depan kelas ya, atau kita berikan hukuman yang semisalnya yang lainnya ya, maksudnya oh kamu keluar kelas gak usah ikut belajar, itu hukuman ya, itu hukuman. Atau guru marah dan murid menjadi takut marah-marah, kamu waktunya belajar kok tidur aja ya, intinya marah-marah, itu hukuman. Ada konsekuensi. Konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk cuci muka, anak keluar cuci muka biar nggak ngantuk. Nah, ini yang dimaksud dengan konsekuensi. Ada restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Jadi restitusi itu Jadi restitusi itu Bapak Ibu, contohnya ini ya, kalau ada siswa yang sering tidur di kelas, ya kita menerapkan restitusi. Maka contohnya yang tidur ini Rafa. Jadi saya menerapkan restitusi ini, Rafa saya panggil, kemudian saya tanya keyakinan kelas kepada Rafa ya. Ini kemarin mau saya praktekkan di kelas 9B sama D5. Cuman mau saya praktekkan, D5-nya ngegas terus sama saya, jadi nggak jadi. Caca, karena Caca ini kan dari kelas 8 saya lihat suka tidur, dan saya dapat info dari kawan-kawannya nggak pelajaran bahasa Arab. Kalau hanya pelajaran bahasa Arab mungkin saya muhasabah ya, saya refleksi gitu. Tapi ternyata bukan hanya pelajaran bahasa Arab. Nah, jadi kembali ke yang tadi, Rafa mungkin melanggar tidur di dalam kelas, maka saya terapkan restitusi. Saya tanyakan, Rafa, keyakinan kelas kita itu apa? Ya, keyakinan kelas kita kan banyak diantaranya menghargai guru. Betul nggak tidur di kelas itu? Menghargai guru nggak tidur di kelas itu? Nah, ini dimaksud dengan restitusi. Jadi menanyakan keyakinan kelas yang ada. Anak ribut ya, anak ribut. Kemudian kita terapkan restitusi, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Ya, sama nggak? Maksudnya ribut di kelas itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Melanggar. Karena kan keyakinan kelas kita diantaranya saling menghargai atau mendengarkan ketika guru menjelaskan. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu di akhir-akhir ya tentang restitusi, karena ada slide tersendiri restitusi. Nah, ini posisi kontrol, ini juga penting Bapak Ibu kita semuanya ya. Ini masuk ke yang inti-intinya ini ya. Jadi ada posisi kontrol guru. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, kemudian ada pemantau, juga ada manajer, ya juga ada manajer. Saya bacakan di sini. Penghukum Bapak Ibu itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum, kita yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, kalau kita sebagai seorang penghukum atau guru itu sebagai seorang penghukum sering mengatakan patuhi aturan saya atau awas, ya, patuhi aturan saya atau awas, atau push up kamu 50 kali. Ini tipe-tipe guru penghukum. Ya, ini tipe-tipe guru penghukum. Jadi langsung dikasih hukuman berupa hukuman fisik. Ada posisi yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Ya, jadi pembuat rasa bersalah ini contoh kalimat yang keluar dari mulutnya, ya, ketika ada anak yang melanggar.
ibu sangat kecewa sekali nak dengan kamu. Kalau ada anak yang melanggar, kita ginikan, mereka merasa bersalah ya. Jadi kalau ada anak yang melanggar, kita mengatakan seperti ini, ya pasti dia merasa bersalah secara hakikinya ya. Secara hakikinya pasti merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Atau ada anak yang melanggar, kemudian Bapak saya bilang ya, kalau saya bilang janganlah seperti itu, gak enak Bapak sama kepala sekolah. Ini contoh pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada teman ya, kemudian ada teman. Nah teman ini atau posisi kontrol guru sebagai teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid ya, karena posisi teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, dan mereka sering berkata, ayo bantulah demi Bapak. Nah ini sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Bapak bantu bereskan atau Ibu bantu bereskan. Ini posisi teman ya. Jadi kita posisinya teman. Ada pemantau Bapak Ibu. Pemantau itu sering mengatakan, pemantau ini kan hanya memantau ya, hanya mengawasi. Jadi kalau ada yang anak melanggar nggak dihukum, kan fungsinya pemantau. Ada anak yang melanggar nggak dihukum, tapi dia hanya sebatas mengatakan, kamu melanggar itu ya, peraturannya apa? Kamu kan sudah tahu peraturannya, kalau ribut di kelas hukumannya seperti ini. Tapi dia nggak menghukum, dia nggak sampai menghukum ya. Kalau sampai menghukum dia bukan pemantau, tapi dia penghukum ya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu datang terlambat? Hanya mengingatkan ya, hanya mengingatkan, itu pemantau. Kemudian yang terakhir, ini yang paling baik, yang paling bagus, ada manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh, ini juga mau saya terapkan kemarin itu sama D5. Ya, saya berusaha di posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Jadi dia tidur di dalam kelas. Ya, saya suruh bangun, saya panggil ke depan, mau saya terapkan juga posisi manajer. Ya, cuman ya dari awal dia sudah sepertinya nggak suka, jadi gagal. Ya. Maksudnya apa? Saya terapkan manajer, maka di sini Bapak ya, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi saya akan tanya, tadi malam tidur jam berapa? Oh, tidur jam segini Pak. Oh, malam ya. Kalau dia jam 1, oh malamnya gitu. Sebelum tidur ngapain? Main HP. Sebelum tidur main HP. Maka saya sampaikan ke D5 tadi, coba sebelum tidur nggak usah main HP. Ya, coba sebelum tidur nggak usah main HP. Kemarin saya sampaikan seperti itu sama D5. Apa dia bilang? Bapak sotoy katanya. Saya bilang, coba kalau kamu mau tidur, gak usah pegang HP. Kalau kamu mau tidur gak pegang HP, insya Allah cepat tidur. Tapi kalau kamu mau tidur, pegang HP, ya udah sampai pagi. Jawabannya sotoy Bapak katanya. Nah, tapi maksud saya berusaha di posisi ini, di posisi yang kelima, posisi manajer, mengajak dia menggali potensinya. Maksudnya saya juga mengajak dia berpikir agar mendapatkan solusi. Saya ngajak dia berpikir. Saya ngajak dia berpikir biar dia dari dalam diri dia juga keluar solusi ya. Solusi dalam diri itu solusi intrinsik ya. Posisi yang paling baik posisi manajer. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan sering disampaikan. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini. Oke Bapak Ibu, sebelum kita beranjak ke slide selanjutnya, kita berada di posisi mana? Kita sebagai guru ini kalau ada anak yang melanggar. Jadi minta tolong jawabannya
Tadi kan ada penghukum, ya, ada juga pemantau, ada juga sebagai teman, ada juga manajer atau pembuat rasa bersalah, ada juga pembuat rasa bersalah. Nah, jadi Bapak Ibu kalau menghadapi anak yang melanggar di posisi mana? Ya, di posisi mana kemudian boleh dijelaskan sedikit. Siapa yang mau menjawab satu aja? Oh ya, ini Bu Novi. Bu Novi ada anak yang melanggar ini Bu Novi. Bu Novi biasanya, tapi jujur nggak apa-apa. Sebagai penghukum atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, kadang-kadang boleh jelaskan aja Bu Novi. Ya Bapak, sepertinya semua ini sudah pernah saya lakukan. Jadi ada di posisi penghukum, itu apabila anaknya terlambat, terus juga menjawab perkataan guru biasanya, jadi langsung ada penghukum. Terus juga ada pemantau, jadi apabila kesalahan mereka itu tidak terlalu parah, dan juga ada tadi yang terakhir manajer. Ada juga pernah Bapak, tapi berakhir ada tangisan Bapak. Ya, jadi saya bersama teman-teman di kelas, anak-anaknya mencari solusi atas kesalahan yang dibuat, dan akhirnya menangis anaknya. Sampai menangis ya? Iya. Berarti kan bagus ini ya, berarti mengena ya, sadar berarti. Ya itulah, di antara posisi kontrol yang kelima manajer itu anak menangis. Sampai apa yang kita sampaikan itu sampai. Iya, seperti itu Bapak. Oke, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu, kita menghadapi anak-anak yang melanggar, memang terkadang kita sebagai penghukum, terkadang kita sebagai pemantau, terkadang kita sebagai teman, juga terkadang kita sebagai manajer. Saya lihat yang sering menghadapi anak yang melanggar kemudian menjadi manajer, yang saya tahu Bu Nafsia ya. Nah, jadi sering beliau menerapkan posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Karena saya juga lama sama beliau ya, dari awal SMP, jadi saya tahu ketika ada anak yang melanggar, nggak hanya ditegur, ya, nggak hanya dikasih tahu konsekuensinya seperti ini, enggak, tapi dikasih solusi-solusi, ya, dikasih solusi. Bahkan solusi itu bisa keluar dari anak tersebut. Ya, kamu kok suka tidur di kelas? Kira-kira kenapa? Oh, saya suka main HP pada malam hari. Jadi biarkan tidur biarkan kamu di kelas. Oh ya, malam hari saya nggak main HP. Intinya yang motivasi keluar dari dalam dirinya ya, posisi manajer itu ya, solusi keluar dari si pelanggar tersebut. Terima kasih Teacher Novi, sangat bagus jawabannya. Kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah, ini saya ulangi lagi Bapak Ibu ya, posisi kontrol dulu. Ada sebuah kasus siswa tidak memakai peci ketika sholat duha. Maka kalau sebagai penghukum, dan kamu berdiri di depan. Kalau kita sebagai penghukum, ada anak yang nggak pakai peci ketika sholat duha, tanpa pakai panjang, udah kamu berdiri. Atau push up kamu. Nah, kita kan sering tengok teman kita seperti itu kan. Gak banyak ngomong, udah kamu push up aja berapa kali, nggak bawa peci, tetap aja masih diulangi. Nah, kemudian ada pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Jadi anak ini merasa bersalah. Sebagai teman, ayolah buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa nggak bawa peci, tapi buat Bapak bangga dengan kamu mentaati peraturan yang ada. Kemudian ada juga pemantau dan manajer ya. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar ini nggak pakai peci, apa peraturan dan konsekuensinya? Hanya sebatas itu, nggak sampai menghukum. Kemudian ada manajer, ini yang paling baik dan yang paling agak susah ya, karena kan kita juga biasanya tergantung mood ya, tergantung mood juga, kita sama-sama sadari itu ya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke pembuatan keyakinan kelas ya.
kita masuk ke pembuatan keyakinan kelas. Ya, sebelum kita masuk ke pembuatan keyakinan kelas, ada beberapa pertanyaan yang ini juga kembali ditanyakan ke saya oleh pengajar praktek ya ketika lokakarya. Saya masih ingat, Bapak Ibu baru jawab apa perbedaan peraturan kelas, kemudian kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Atau keyakinan kelasnya nggak usah dulu, dua. Jadi apa bedanya peraturan kelas dan kesepakatan kelas? Nah, bantu jawab apa perbedaan ya peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi tadi saya keliling-keliling ke sekolah, ke kelas-kelas ya Bapak Ibu ya, bukan untuk menilai, cuma mau nengok bagusnya kelas-kelas itu yang dihiaskan. Ya, semua kelas ada peraturan kelasnya. Ada kesepakatan kelas. Kenapa kok nggak ditulis peraturan kelas? Coba bukunya dulu. Karena kan tetangga ini. Saya lihat ada kesepakatan kelas. Kenapa kok nggak bukunya tulis peraturan kelas? Sebelum bikin kesepakatan kelas itu Pak, jadi kami diskusi dulu, jadi bukan peraturan yang ada di kelas, tapi kami sama-sama sepakat. Kalau menurut saya seperti itu Pak, sama-sama sepakat melakukan hal yang sudah didiskusikan. Jadi kalau seandainya saya bikin peraturan kelas, berarti itu jatuhnya mengatur anak. Jadi kenapa dibikin kesepakatan kelas, jadi memang semua anak itu sepakat dan memang itu harus mereka terapkan tanpa disuruh lagi, seperti itu. Kalau peraturan kan kadang merasa dipaksa. Ya, sudah. Ya, oke. Satu lagi Bu ini harus disampaikan ilmunya. Apa bedanya peraturan kelas dan kesepakatan kelas? Sebenarnya juga sama sih Pak dengan oleh sebelumnya. Kalau peraturan kelas itu kan berarti kita yang memberikan aturan-aturan tersebut, yang mana aturan tersebut harus ditaati. Yang namanya aturan kalau dilanggar berarti kan akan ada hukumannya. Dan itu seperti yang disampaikan untuk di materi budaya positif itu kan kita sebenarnya tidak diizinkan lagi ya Pak ya untuk melakukan yang namanya hukuman, karena hukuman itu bertolak belakang dengan yang namanya budaya positif. Kenapa kita ambilnya kesepakatan kelas? Karena dengan adanya kesepakatan kelas itu kita membuat anak-anak mengetahui apa saja ketika ada dampak kalau mereka melakukan kesalahan. Jadi mereka sudah membuat kesepakatan kelas, misal tidak boleh berbicara, tidak boleh berisik ketika jam pembelajaran. Jadi itu kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, dan itu bisa juga dijadikan nantinya untuk ke manajer. Ya, kita sudah berdasarkan kesepakatan kelas. Kalau kamu melanggar, berarti kamu melanggar kesepakatan kamu sendiri, dan hal tersebut akan lebih memberikan kesadaran diri kepada anak. Jadi tanpa harus kita memberikan hukuman yang berat, apalagi hukuman fisik. Apalagi sekolah kita merupakan sekolah ramah anak ya Pak, kita pasti tidak boleh menggunakan fisik. Begitu pula dengan ujaran yang menyakiti hati, karena kan itu sudah termasuk juga bagian bullying. Kadang-kadang kita nggak sadar juga sebagai guru kita sudah melukai hati anak. Jadi memang baiknya kita menggunakan kesepakatan kelas, nanti baru dari setelah kita melakukan kesepakatan kelas, dan kesepakatan itu lalu kita jadikan keyakinan kelas. Begitu itu menurut saya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih banyak Bu ini ya. Nah, jadi dua-duanya sangat betul sekali jawabannya Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu semuanya, sebelum saya sampaikan sudah disampaikan terlebih dahulu ya. Malah tadi Bu ini sudah menyinggung tentang keyakinan kelas ya, tentang keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, jadi kesepakatan kelas atau peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi kalau peraturan seperti yang dijelaskan oleh Bu Nia dan Bu ini, yang namanya peraturan ini dari satu sumber. Ya, peraturan kelas artinya biasanya wali kelas aja yang buat. Jadi kalau ada peraturan kelas, wali kelas aja yang membuat, atau sekolah sudah membuat itu. Tapi kalau dinamakan dengan kesepakatan kelas, ini artinya yang membuat dua belah pihak, minimal dua belah pihak. Ada wali kelasnya dan ada anak muridnya. Ini yang dimaksud dengan kesepakatan kelas.
Jadi wali kelas dan juga anak muridnya atau peserta didiknya, ini yang dimaksud dengan kesepakatan kelas. Nah, sudah kita paham Bapak Ibu semuanya, kalau peraturan ini biasanya katanya maksudnya kalimatnya ini masih berbentuk negatif. Kalau peraturan ya, tidak boleh tidur, tidak boleh tidur, tidak boleh bisik dan misalnya. Tapi kalau sudah masuk ke kesepakatan kelas, dihilangi negatifnya. Tidak boleh ribut di kelas, kira-kira berubah menjadi harap tenang. Tapi ada harapnya, belajar dengan tenang. Iya, mengikuti pembelajaran dengan baik dan tertib. Itu. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Itu peraturan. Masuk ke kesepakatan kelas menjadi apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Jadi itu bedanya. Jadi kalau yang peraturan kelas masih berbentuk negatif, kalau kesepakatan sudah nggak ada negatifnya. Nah Bapak Ibu, kalau dilihat dari turunannya, yang pertama tadi peraturan kelas, yang kedua kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini ketika dijalani dalam waktu yang lama masuk ke keyakinan kelas, sudah menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti punya intisari. Jadi keyakinan kelas ini punya intisari. Dan Bapak Ibu sudah paham semuanya ya. Saya ulang, saya ke Bu Endah dulu biar kena Bu Endahnya. Karena ilmunya banyak kan. Bu Enda, jadi tadi kan ada peraturan kelas ya, peraturan kelas diturunkan menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dilakukan sampai dengan jangka waktu yang panjang menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini punya intisari Bu Enda. Contohnya tadi peraturan kelasnya tidak boleh datang terlambat, menjadi peraturan kelas datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu ini sudah berjalan lama, anak-anak praktekkan. Ini punya intisari. Jadi datang tepat waktu ini intisarinya apa? Datang tepat waktu. Intisarinya nilai dari datang tepat waktu ini apa? Disiplin. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang maksudnya. Jadi setiap keyakinan kelas itu punya nilai atau punya intisari. Datang tepat waktu nilainya apa? Disiplin. Datang tepat waktu nilainya disiplin. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Mungkin saya menghargai, ya berhubung jadi saya menghargai, berarti nilainya apa? Kira-kira kalau saya menghargai, toleransi. Masuk juga toleransi. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah di akhir-akhir ya, mohon maaf kok sudah 11:30. Nah, masuk ke segitiga restitusi. Saya singkat-singkatkan saja Bapak Ibu. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi atau cara yang kita lakukan sebagai proses menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Jadi sudah saya sampaikan di awal tadi, yang namanya restitusi itu proses kita memperbaiki anak. Jadi yang namanya restitusi itu proses kita memperbaiki anak. Cuma ini ada segitiganya, jadi segitiga restitusi. Ada 3 tahapan maksudnya untuk memperbaiki anak. Ada 3 tahapan untuk memperbaiki anak yang melanggar. Nah ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang melanggar Bapak Ibu, ketika ada anak yang melanggar, maka yang pertama kita stabilkan identitasnya. Yang kedua kita validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada yang melanggar, maka yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, dengan kita bertanya, oh nggak apa-apa nak, manusia juga tempatnya salah. Oke, saya contohkan ya Bapak Ibu, saya contohkan biar lebih jelas. Ketika ada si A, apa pelanggarannya? Contohnya si A pelanggaran, apa pelanggarannya Bapak Ibu? Ayo biar cepat. Ini yang terakhir ini. Ketika mukul anak contohnya. Jadi si A ini mukul kawannya, kemudian ketahuan dengan kita, maka kita terapkan segitiga restitusi ini ya. Kita panggil anaknya yang pertama, ya, yang pertama kita stabilkan identitasnya dulu.
kita bilang, kita panggil, kemudian kita sampaikan ke dia, oh nggak apa-apa nak ya, memang kita ini tempatnya salah dan dosa. Kita stabilkan dulu identitasnya, nggak langsung kita hajar, nggak langsung kita salah-salahkan, kamu ini begini enggak. Tapi kalau kita mau menerapkan segitiga seterusnya, pertama kita stabilkan identitasnya dulu. Oh ya sudah nggak apa-apa anak, memang kita ini tempatnya salah dan dosa. Dia tenang dulu, dia stabil dulu. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah ya. Kamu melakukan seperti itu, kamu memukul kawan itu pasti ada alasannya. Alasannya apa? Alasannya apa? Maka yang terakhir menanyakan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan. Kamu memukul kawanmu itu sehingga kawanmu nangis begini dan begitu, sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Pasti dia kok nggak sesuai pak. Ya betul kan nggak sesuai karena keyakinan kelas kita saling menghargai dan saling menghormati. Itu segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Kita sudah sering menerapkan ini sebenarnya, cuma mungkin baru dengarnya baru-baru ini kan tentang segitiga restitusi. Nah ini contoh Bapak Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi. Yang terakhir ini nanti saya tampilkan videonya ya Bapak Ibu. Sekali Bapak Ibu, saya pribadi dari dalam hati saya paling dalam, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya ya sudah hadir bahkan sampai setengah 12 ya. Sampai membersamai saya sampai setengah 12. Ini terakhir ada video Bapak Ibu, bisa kita lihat, kemudian kita refleksi ya dan penutup lupa ya. Ini saya praktekkan segitiga restitusi dengan Novi ya. Bukan Novi ya, Novi yang boleh maksudnya. Iya, saya buat video. Dari suaranya ini. Menurut kamu bagaimana rasanya
itu praktek dia institusi yang saya terapkan dengan Novi. Jadi Novi ini ceritanya itu tadi punya masalah dengan Luffy ya. Luffy menuduh Novi mengambil uangnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, saya minta tolong satu guru untuk merefleksikan kegiatan kita ya. Jadi kita sudah melakukan kegiatan ini, apa refleksinya ya? Apa yang sudah didapatkan? Ayo, siapa bersikeras? Ya, selesai kita. Silakan bersikeras. Baiklah Pak Rukit, jadi mungkin yang ingat sama saya ya Pak ya. Iya. Dari tadi kita membahas tentang budaya positif yang seperti sudah kita dengarkan tadi, bahwasanya budaya positif itu adalah membudayakan atau membiasakan melakukan kebiasaan yang positif atau menumbuhkan karakter positif pada anak. Nah, di antaranya tadi ada disiplin positif ya. Disiplin positif itu beberapa hal yang kita lakukan adalah dengan membuat kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas. Yang sebelumnya kita membuat peraturan kelas, nah sekarang kita melakukan kesepakatan kelas dengan anak-anak. Kemudian juga kita melakukan restitusi. Ya, ada 3. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Oke, itu aja mungkin Pak. Iya, terima kasih kepada Bu Zikra mewakili kawan-kawan untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang kali ini. Tentunya apa yang saya sampaikan sangat-sangat tidak sempurna, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya ucapkan jazakumullah khairul jazaa wa ahsanul jazaa. Semoga dengan adanya Bapak Ibu di sini kita belajar bareng, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Rizky Anggrela dari SMP Islam Nabila. Saya merupakan rekan sejawat dari Pak Abdul Rokib. Saya sangat senang sekali karena Pak Rokib sedang menjalani pendidikan CGP. Dan yang kedua, terima kasih kepada Pak Rokib karena sudah menyampaikan diseminasi kepada kami tentang penerapan budaya positif, sehingga kami para guru-guru lebih memahami lagi dan lebih mengetahui tentang bagaimana penerapan budaya positif yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah untuk Gen Z pada saat sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Novi sehat? Sehat Pak. Novi tahu nggak kenapa Bapak ambil di ruangan ini? Tahu Pak, tapi saya kesel Pak. Masa saya dituduh ngambil uang Luffy Pak? Padahal saya nggak ada ngambil uang Luffy Pak. Oh begitu. Ya pasti kamu kesal dan emosi. Bapak juga akan kesal dan emosi jika Bapak dituduh seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya dorong Luffy Pak. Saya maki dia depan teman-teman. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu pasti ada alasannya kan? Iyalah Pak, masa saya diam saja Pak, saya dituduh. Saya pasti membela diri lah Pak. Oh ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu kan juga penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih daripada itu. Kamu hanya mendorong dan maki-maki Luffy. Iya, untung saya masih bersabar Pak. Saya hanya maki dan dorong Luffy saja Pak. Padahal saya sudah emosi loh Pak. Oh, ya pastinya kamu bisa melakukan lebih dari itu. Tapi kamu tetap memilih menahan diri.
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih daripada itu kan? Iya Pak. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang maki-maki di kelas, tindakan kamu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Enggak lah Pak, sampai Pak saya jadi pemarah. Jadi, kira-kira keyakinan mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya menghargai teman Pak, tapi karena saya emosi, jadinya saya tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai teman itu sangat penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, Bapak setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Saya akan menjadi orang yang sabar Pak. Kira-kira kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedialah Pak. Kalau kamu sudah bersedia memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa, Lufi? Saya akan menjadi orang yang sabar mungkin ya Pak. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Senang dan nyaman Pak, bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan sama-sama bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Pak, terima kasih.